Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Andi Chiu bisa berjumpa dengan Anda dalam program Ni Hao Tiongkok. Beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok telah kami siapkan untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama. Penduduk desa di Provinsi Herat, Afghanistan Barat telah menerima bantuan dari Tiongkok termasuk tenda setelah tidur seadanya selama beberapa hari sebagai akibat dari beberapa gempa bumi dahsyat yang melanda Afghanistan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Provinsi ini telah mengalami gempa bumi yang merusak dalam beberapa dekade terakhir. Pasalnya, beberapa di antaranya berkekuatan 6,3 skala Richter yang menyebabkan lebih dari 4.000 orang meninggal dunia. Gempa-gempa tersebut menyebabkan ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal, memaksa mereka untuk bertahan hidup di tengah dinginnya angin dan badai debu. Pemerintah Tiongkok telah menjanjikan bantuan kemanusiaan darurat kepada Afghanistan untuk membantu negara tersebut dalam menangani bencana gempa bumi. Bantuan pertama berupa tenda dan tempat tidur gulung tiba di Bandara Internasional Herat, Afghanistan beberapa waktu lalu dan telah diserahkan kepada pihak Afghanistan. Selain tenda, barang-barang seperti tempat tidur lipat, selimut, dan jaket juga telah disumbangkan oleh Tiongkok dan secara bertahap diserahkan kepada warga Afghanistan yang terkena dampak gempa. Kini di distrik Zandajan, pusat gempa mematikan, tenda-tenda biru yang disumbangkan oleh Tiongkok didirikan di atas tanah di samping reruntuhan. Serindil, warga berusia 67 tahun dan cucu-cucunya telah ditempatkan di salah satu tenda yang dipenuhi dengan selimut, tempat tidur, dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Dil yang kehilangan rumahnya akibat gempa bumi mengatakan bahwa berkat kedatangan tenda-tenda yang tepat waktu, mereka sekarang memiliki tempat tinggal sementara dan terbebas dari cuaca buruk. اما بازم خوبه دیگه اکثر پناه هسته به یک بادی باران یک چیزی که میشه برفی انا باز خیلی خوبه. Wakil Menteri Keuangan Tiongkok Chu Chongming mengatakan biaya pokok dan bunga dari obligasi pemerintah tambahan senilai 1 triliun yuan atau sekitar 2.200 triliun rupiah yang akan diterbitkan pada kuartal keempat tahun 2023 akan dilunasi oleh pembiayaan pusat Tiongkok untuk mengurangi beban keuangan pemerintah daerah. Pada konferensi pers yang diadakan oleh Dewan Negara Tiongkok beberapa waktu lalu, Chu mengatakan pemerintah pusat Tiongkok akan menerbitkan 1 triliun yuan obligasi pemerintah tambahan pada kuartal keempat untuk mendukung pembangunan kembali daerah-daerah yang dilanda bencana dan meningkatkan kapasitas bantuan bencana di negara tersebut. Obligasi tersebut akan ditransfer ke pemerintah daerah dengan total 500 miliar yuan atau sekitar 1.100 triliun rupiah akan digunakan tahun ini dan sisanya akan diteruskan ke tahun berikutnya. 这次增发的1万亿国债全部通过转移支付方式安排给地方使用，全部列为中央财政的赤字，还本付息由中央承担，不增加地方偿还的负担。 Chu mengatakan persyaratan untuk pengeluaran tersebut akan disempurnakan. Ia juga menambahkan bahwa standar dan kebijakan untuk subsidi keuangan ke daerah akan diluncurkan sejalan dengan kondisi aktual di berbagai bidang. Menurutnya, pemerintah pusat akan membuat proyek untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, serta peningkatan pencegahan bencana dan kapasitas bantuan dalam pembayaran transfer tersebut dengan mengacu pada praktik-praktik masa lalu. Proyek ini akan dikombinasikan dengan pembayaran transfer umum dan pembayaran transfer khusus untuk menjelaskan pengeluaran obligasi pemerintah tambahan. 为了减轻地方财政配套的压力，我们将一次性适当提高相关领域中央财政的补助标准或者补助的比例，加大对地方的支持力度，确保项目能够顺利的实施。 Menurut Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, jumlah kasus keamanan publik dan kasus kriminal di Tiongkok turun dalam 9 bulan pertama tahun ini. Wang Zhizhong, Wakil Menteri Keamanan Publik Tiongkok, menjelaskan bagaimana Tiongkok telah berusaha untuk memastikan pembangunan kualitas tinggi dengan keamanan tingkat tinggi pada konferensi pers yang diadakan di Beijing belum lama ini. 1至9月，
全国治安案件、刑事案件同比分别下降1.9%和1.2%。常态化推进扫黑除恶打击斗争，打掉黑恶犯罪组织1169个，抓获犯罪嫌疑人11381名，重拳打击电信网络诈骗犯罪，侦办案件68.9万起，严打遏制严重暴力犯罪，现行命案破案率保持在99.9%，依法打击整治网络违法犯罪，侦办相关案件5.5万起，营造了安全清朗的网络空间。全警动员，全力以赴。Wang mengatakan pihak kementerian juga telah memperkuat tata kelola keamanan publik di semua lini dan melakukan berbagai upaya untuk menindak semua jenis kejahatan ekonomi untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkualitas tinggi. 持续加强铁路、民航、港航、地铁和公交等运输线路的安全防范，深化道路交通事故预防、减量控大专项工作。公路事故起数、死亡人数同比分别下降9.8%和21.7%，连续45个月未发生特别重大事故，有力护航经济社会高质量发展。 Wang juga mengatakan dari Januari hingga September 2023, Tiongkok telah menangani 114.000 kasus kejahatan ekonomi, memulihkan kerugian ekonomi sebesar 18,37 miliar yuan atau sekitar 40 triliun rupiah, mendorong operasi pedang nasional, dan menangani lebih dari 4.600 kasus penyelundupan dengan nilai total 112,99 miliar yuan atau sekitar 245 triliun rupiah. Dan untuk membangun Tiongkok yang indah, pihak Kementerian Keamanan Publik Tiongkok telah menangani 53.000 kasus yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, termasuk lebih dari 4.800 kasus pendudukan lahan pertanian secara ilegal. 研究制定服务保障高质量发展的若干措施，集中出台一批便民利企的新举措，惠及亿万群众。 仅交通管理方面的系列便利措施，就为群众企业节约办事成本超过200亿元。持续开展互联网加公安政务服务，58.2%的业务办理实现最多跑一次，36.9%的业务办理实现全程网办。公安工作的 Para pengguna komuter di Bishkek, ibu kota Kirgistan, menikmati peningkatan kenyamanan dan pengalaman penumpang yang luar biasa berkat sejumlah bis ramah lingkungan yang baru saja tiba dari produsen Tiongkok. Tahun ini, Tiongkok dan Kirgistan meningkatkan hubungan bilateral mereka menjadi kemitraan strategis yang komprehensif. Sejak saat itu, kedua negara telah meningkatkan kerjasama di berbagai bidang termasuk transportasi. Sekarang, Bishkek akan mendapatkan keuntungan dari pengenalan armada bis yang luas. Kendaraan angkutan umum berwarna hijau dan putih yang khas ini telah mulai beroperasi, meningkatkan mobilitas penduduk di dalam ibu kota dengan lebih banyak lagi yang akan datang di tahun-tahun berikutnya. At the initiative of our President Sadir Japarov, we signed an agreement in March of this year for the supply of 1,000 buses. To date, 300 buses have already been delivered. Next year, 500 buses will arrive. Satu segmen dari pengiriman awal tersebut yang berjumlah 128 bis merupakan bagian dari proyek yang didukung oleh Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau European Bank for Reconstruction and Development, EBRD. Chinese-made buses from the Golden Dragon Company will also be supplied through the EBRD. 80 buses have arrived, and those 370 buses that I spoke about earlier were manufactured by Zhongtong. The process of their customs clearance and registration is underway, and they will soon be operational. Bis-bis bertenaga gas alam itu memiliki transmisi otomatis.
Kapasitas 77 penumpang dengan tempat duduk untuk 29 orang dan 8 titik pengisian daya USB. Penduduk Bishkek menganggapnya sebagai peningkatan yang signifikan dari kendaraan angkutan kota sebelumnya. These buses are very convenient for us, for the Kyrgyz people, as they are clean, safe and wide. We can say that they are comfortable. It's very good that they brought it. The buses are very convenient. There's also space for strollers for the disabled. It's very comfortable and the capacity is very good. Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga apa yang telah kami sajikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu. Semoga Anda sehat dan sejahtera selalu. Sampai jumpa.